Ketika Umar Islam, maka Umar bilang, "Ya Rasulullah, alasna alal haq." Wahai Rasulullah, bukankah kita ini berada pada kebenaran? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bala ya Umar, betul ya Rasulullah. Bila kita benar, kenapa harus kita ngumpet-ngumpet Nabi dakwahnya? Ayolah terbuka." Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah, Al-haditsus tsani an Umar aidan radhiyallahu ta'ala anhu qala. Adapun hadis yang kedua, halaman berapa ya? 20. Yaitu datangnya dari Sayyidina Umar bin Khattab pula radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, berkata Umar bin Khattab, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Di antara waktu adapun kami para sahabat, yaitu sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada suatu hari. Ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang atas kami, nongol atas kami oleh sosok laki-laki. Syadidu bayadis thiyabi, yang sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadi sya'ri, yang sangat hitam rambut kepalanya. La yura alaihi atharus safari, tidak terlihat atas laki-laki tersebut bekas perjalanan jauh, enggak ada kotor kucer. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak mengenali akan laki-laki tersebut daripada kami para sahabat oleh seorang pun. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ia duduk di dekat Nabi, menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka ia menyandarkan akan dua lututnya kepada dua lututnya Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan ia meletakkan akan dua telapak tangannya di atas dua pahanya Nabi. Wa qala, dan ia berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam, ceritakan olehmu akan daku tentang Islam. Apa itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas salata, wa tu'tiyaz zakata, wa tasuma ramadana, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Adapun Islam, yaitu bahwa kau bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Allah, dan bahwa Nabi Muhammad yaitu Rasul, utusan Allah. Wa tuqimas salata, dan kau mendirikan akan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan kau menunaikan akan zakat. Wa tasuma ramadana, dan kau berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan kau haji ke Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila,
jika mampu engkau menuju Baitullah akan jalannya. Qala, berkata laki-laki itu, sodaqta, engkau benar wahai Nabi Muhammad. Fa'ajibna lahu, maka terheran-heran oleh kami bagi laki-laki itu. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, ia bertanya akan Nabi, namun ia membenarkan akan Nabi. Qala, berkata laki-laki tersebut, fa akhbirni anil iman, maka beritakan olehmu akan daku tentang iman. Qala, maka bersabda oleh Nabi, antu'mina billah, yaitu hendaknya bahwa kau percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan hari kemudian. Wa tu'mina bil qadari, kau percaya kepada takdir, khairihi, sebaik-baiknya takdir, wa syarrihi, dan seburuk-buruknya takdir. Qala, berkata laki-laki tersebut, sodaqta, benar engkau. Qala, berkata laki-laki itu, fa akhbirni anil ihsan, maka beritakan olehmu akan daku tentang ihsan. Qala, maka Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah, yaitu bahwa kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau yaitu melihat akan Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, maka jikalau kau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah yaitu melihat akan kau. Qala, berkata laki-laki itu, fa akhbirni anis sa'ah, maka beritakan olehmu akan daku tentang kiamat. Qala, maka menjawab oleh Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah orang yang ditanyai tentang kiamat yaitu lebih tahu ketimbang daripada yang nanya. Qala, maka berkata laki-laki itu, fa akhbirni an amaratiha, maka ceritakan olehmu akan daku tentang tanda-tanda datangnya kiamat. Qala, berkata, menjawab oleh Nabi, antalidal amatu rabbataha, yaitu bahwa melahirkan oleh hamba sahaya akan tuannya hamba sahaya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyahi yatatawaduna fil bunyan, dan bahwa kau melihat akan orang yang nyeker jalan kaki tanpa alas, lagi telanjang bulat, al-alata, lagi miskin papa, ri'a asyai, penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, pak tinggi-tinggi pada bangunannya. Summan talaqa, kemudian pergi laki-laki itu, falabistu malian, maka diam oleh aku padahal lama tidak jumpa Nabi. Summa qala, kemudian berkata oleh Nabi, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya tempo hari? Qultu, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, Nabi menjawab, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, maka sesungguhnya yang datang itu malaikat Jibril, atakum, datang kepadamu, yu'allimukum, mengajarkan oleh Jibril akan kamu,
dinakum, akan agama kamu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Muslim. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kajian kita melanjutkan penjabaran daripada hadis Arba'in Nawawi yang disusun oleh seorang ulama besar dari Damaskus, dari Syria, Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Hadis kita dari 42 hadis, alhamdulillah memasuki hadis kedua. Jadi tinggal masih banyak. Iya, masih banyak. Iya, masih banyak. Begitu. Hadisnya masih berlanjut daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, mertuanya Kanjeng Nabi, juga khalifahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang Islam menjadi tegak dan gagah lantaran disebabkan Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Saya tidak panjangkan Umar lagi, saya anggap cukup penjabaran tentang sosok daripada siapa sebenarnya Umar bin Khattab dan bagaimana kedudukan Umar dalam Islam, bagaimana kecintaan Umar kepada Rasulullah, dan bagaimana kecintaan Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Ini kalau balik lagi panjang lagi saya ngomongin Sayyidina Umar bin Khattab yang sangat luar biasa. Tinggal diperiksa kembali kajiannya. Ini lengkap kajiannya, lengkap, baik di Gausolibat TV maupun di RTQ TV, lengkap semua. Baik, sedikit sebagai tabarrukan menyebutkan seorang soleh, menyebutkan ulama, menyebutkan wali min awliyaillah, menyebutkan sahabat Rasulullah. Sebab idza dzukira sholihin tanzilur rahmah. Bila orang soleh itu namanya doang disebutkan, maka rahmat Allah jadi turun. Namanya doang, nggak usah kita panjangin sosok perjalanan hidupnya. Bila seorang solehin disebutkan namanya, seorang ulama disebutkan namanya, seorang wali min awliyaillah diterangkan namanya, sahabat Rasulullah diterangkan namanya, maka rahmat Allah turun.
yang bila rahmat itu menerpa kepada kita yang mendengarkannya, yang tadinya hidupnya sulit, Allah beri kemudahan. Yang tadinya kemiskinan, Allah beri kekayaan. Yang tadinya mengalami kebodohan, Allah berikan kepemahaman yang bagus. Yang tadinya hidupnya penuh problem, Allah berikan solusi. Yang tadinya malas ibadah menjadi semangat dalam ibadah. Begitulah rahmat Allah yang turun ketika orang soleh itu disebutkan namanya. Saudara, di antara gelar khalifah yang begitu cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, sampai-sampai Nabi menyatakan, man abghadha Umar faqad abghadani wa man ahabbahu faqad ahabbani. Siapa saja manusia di jagat raya ini yang membenci, menjelek-jelekkan, mengatakan buruk kepada Umar bin Khattab, maka dia sama dengan menjelek-jelekkan aku, kata Nabi Muhammad. Siapa orang yang cinta kepada Umar bin Khattab, dia demen di hatinya pada Umar bin Khattab, maka sungguh dia cinta kepadaku. Betapa kedudukan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di mata Rasulullah sangat tinggi. Bahasa Betawinya, lu jelekin Umar sama dengan jelekin gue, kan begitu ya. Lu demen Umar sama dengan demen gue, begitu. Saking tidak bisa dipisahkan antara Umar dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka saudara, Nabi menggelari Sayyidina Umar dengan sebutan Al-Faruq. Umar Al-Faruq. Apa itu Faruq? Sebab Umar membedakan mana hak, mana batil. Li farqihi radhiyallahu anhu minal haqqi anil batil. Karena Umar memisahkan garis mana hak, mana batil. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, dari doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi rajulaini. Ya Allah, kuatkan Islam dengan satu dari dua orang, silahkan mana yang kau kehendaki, Abu Jahal, Amr bin Hisham, ataukah Umar bin Khattab. Kuatkan Islam dengan salah satu dari dua orang ini. Saya tidak ulang, panjangnya bisa dilihat pada catatan kajian di awal-awal kajian kita, yang pada akhirnya masuk Islamlah Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Khabbab bin Arad, absyir, wahai Umar, ketika menyatakan syahadat, berbahagialah engkau. Kau ternyata orang yang dikehendaki Allah dengan doanya Nabi Muhammad. Kau yang terpilih menjadi muslim. Allah titipkan Islam pada dada engkau.
Singkatnya, ketika Umar bin Khattab Islam, kala itu dakwah masih ngumpet-ngumpet Nabi. Masih ngumpet-ngumpet. Masih sembunyi-sembunyi dakwahnya, karena intimidasi begitu sangat kuat daripada orang-orang kafir Quraisy kala itu. Ketika Umar Islam, tepat ke orang ke-40 yang masuk Islam di Sayyidina Umar, maka Umar bilang, "Ya Rasulullah, alasna alal haq." Wahai Rasulullah, bukankah kita ini berada pada kebenaran? Agama kita agama kebenaran, agama yang hak. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bala ya Umar, betul. Islam ini agama yang hak, agama yang jelas, agama yang tidak perlu diumpet-umpetin ajarannya. Saking terang benderangnya ini ajaran. Lailuha kanahar, malamnya bak siang. Antara malam dan siang gak ada beda. Enggak ada yang perlu diumpet-umpetin dari ajaran ini. Jelas." Ketika Nabi menyatakan, "Ya Rasulullah, bila kita benar, kenapa harus kita ngumpet-ngumpet Nabi dakwahnya? Ayolah terbuka. Terbuka. Orang kita benar kok ngapain ngumpet? Kalau ada yang macam-macam, saya yang terdepan." Umar. Maka dari Islamnya Umar aja musuh ciut. Musuh ciut. Orang kafir mendengar Umar Islam gemeter. Repot ini urusan dengan Umar Islam nih. Repot. Udah stres dengan Islamnya Umar bin Khattab. Maka Umar tuh udah dibaca. Orang kalau udah benar nggak bakal geser. Ketika Islam itu benar, ajarannya benar, kata Umar, ngapa harus ngumpet Nabi? Mari dakwah terbuka. Maka di saat itu dipisahkan mana hak, mana batil. Orang Islam terbuka benar, ngapain ngumpet? Sejak Islamnya Umar, dakwah tidak ngumpet-ngumpet Nabi, terbuka. Terbuka dakwanya. Kalau bahasa kita orang pakai speaker keluar. Kalau kata kita orang modern begitu, enggak ngumpet-ngumpet. Terbuka, siapa dengar boleh. Begitu. Karena enggak khawatir diintimidasi. Ada Umar bin Khattab. Begitu. Maka Umar kemudian disebutkan Umar Al-Faruq, Umar yang memisahkan masa dakwah ngumpet-ngumpet dengan dakwah yang terbuka, bainal haqqi wal batil, antara hak dan batil. Inilah Sayyidina Umar sekelumitnya. Bagaimana cintanya Nabi sama Umar. Jangan tanya, tadi sekelumit sudah kita singgung hebatnya Umar. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab, saudara, keramatnya udah kita ceritakan. Handphone belum ada, Sayyidina Umar bisa nelpon dari jauh tanpa perlu menggunakan alat telekomunikasi.
karomahnya. Dan saya tidak undur ini mah, diulang aja pelajaran yang sudah sedikit daripada karomah daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana Sungai Nil, sungai yang cukup panjang, benua Afrika, di Mesir, ketika gubernur Mesir Sayyidina Amr bin As radhiyallahu ta'ala, insyaallah September Allah kasih mudah kita ziarah ke Mesir, ke makamnya gubernur Mesir pertama Amr bin As, dan juga ke makam sahabat-sahabat Nabi yang lain yang totalnya 10.000 sahabat kuburannya di Mesir. Salah satunya gubernur pertama Mesir namanya Amr bin As. Makamnya enggak jauh daripada sahabat Nabi Sayyidina Uqbah bin Amir Al-Juhani. Sebelah marinya makam Sayyidatuna Fatimah Al-Anwar, bloknya di Fustat, di Jabal Muqattam, Kairo, Mesir. Amr bin As, ada yang mengadu rakyatnya kepada beliau. Dibilang Sungai Nil ini kering, nggak ada airnya, dikit airnya. Kalau begini, gubernur, ini gubernur Mesir, Amr namanya, Amr bin As, masjidnya besar di Afrika. Amr bin As, masjid terbesar di Afrika, sebenua Afrika, di Mesir, berdampingan dengan gereja itu. Pak Gubernur, ini Sungai Nil ini airnya dikit, udah biasa. Ini kalau model kayak begini Pak Gubernur, ini maknanya Dewi Sungai Nil minta tumbal. Begitu kata rakyat Mesir, minta tumbal berupa anak gadis perempuan perawan Ting Ting, bukan Ayu Ting Ting, perawan. Kudu diceburin, lemparin di Sungai Nil. Kalau udah diceburin, itu gadis perawan dibuang dari jembatan ke Sungai Nil, maka nanti airnya banjir lagi, sehingga bisa mengaliri sawah-sawah dan perkebunan kami. Bagaimana Pak Gubernur? Formula E. Bukan. Ini Gubernur Amr bin As. Begitu. Bagaimana Pak Gubernur ngebuang gadis nih dalam ajaran Islam, karena ini adalah adat kami di Mesir. Sebelum Islam begitu, boleh enggak Pak Gubernur? Kata Amr bin As, waduh, enggak bisa ya, orang kok dibuang, sayang-sayang amat.
Kadang pala kebo ditaruh dibuang jembatan tanah. Sayang amat. Mana banyak lagi, kan lumayan pala sapi ya. Berapa kilo itu? Pak Juji? 15 kilo. Berapa on lebihnya? Ya gitu dah. Tuh begitu saudara. Dibuang kan sayang. Ini manusia. Dibuang. Bagaimana ini? Kata Amr, ndak bisa. Ndak boleh. Tapi Pak Gubernur, kalau enggak kita ngebuang gadis ke situ sebagai tumbal, ini bakal kering terus. Enggak bakalan ada air. Waduh, kalau begitu jawabannya bagaimana ya? Gubernur tak paham. Dia kirim surat sama presiden. Ini makur Khalifah Amirul Mukminin Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu wa an jami'is sahabati ajma'in. Kirim surat kepada Sayyidina Umar. Dibaca isi suratnya begitu. Ini bagaimana? Ini kasus nih di masyarakat kami rakyat Mesir. Ada begini-begini. Ini minta tumbal gadis. Dibuang. Mana bujangan banyak lagi. Dibuang cuma-cuma. Ya Allah. Kata Umar bin Khattab, bikin surat. Surat itu 2. Bikin surat 1 kecil amplopnya, lalu kemudian dimasukin pada amplop besar. Jadi dalam amplop isinya amplop lagi. Amplop yang satu jawaban gubernur minta arahan presiden Umar bin Khattab, dinasti Al-Faruq. Sesudah dijawab surat singkatnya, saya sudah pahami pertanyaan yang kamu ajukan begini-begini. Jawabannya ada di surat kecil. Kau buang surat aku ke Sungai Nil. Begitu. Di surat itu. Maka amplop itu dibuka, dibaca, difahami, dan ada satu amplop kecil. Dan amplop itu tidak dilem. Jadi bisa dibuka isinya. Isinya bisa dibuka. Jadi isi suratnya Umar tuh begini. Hadhihi min Abdillah Umar bin Al-Khattab ila Nili Misr. Kalau pakai bahasa kita umum, kepada yang terhormat Sungai Nil. Sungai Nil kalau sekarang tuh bahasanya. Dari ini surat bahasanya dari seorang hamba Allah. Hebatnya Umar. Enggak bilang dari raja yang hebat, enggak ngaku raja, pemimpin muslim sedunia, enggak juga. Dari seorang hamba Allah namanya Umar bin Khattab, teruntuk Sungai Nil.
di Mesir. Isi suratnya lembaran kayak begini. Apa kata Sayyidina Umar sama Sungai Nil, diajak ngomong. Isi suratnya, ya Nil Misr, wahai Sungai Nil Mesir yang ada di Mesir, kalau kau mengalir dengan dirinya engkau, maka saya tak mampu berbuat apa-apa. Tapi bila kau mengalir Sungai Nil karena dialirkan oleh Allah pencipta jagat raya, termasuk kau Sungai Nil, saya hamba Allah minta kepada Allah supaya Allah mengalirkan kau punya sungai biar airnya banjir kembali. Tertanda hamba Allah Umar bin Khattab. Isi surat dibaca oleh gubernur, suruh dibuang Sungai Nil. Bukan gadis, surat kertas yang ada tanda tangan Umar. Buang Sungai Nil. Tidak lama, nggak pakai berminggu-minggu, banjir Sungai Nil, airnya banyak. Dengan keramat Sayyidina Umar bin Khattab, ngalir sampai detik ini Sungai Nil banjir. Dan yakin kami, di kitab nggak ada, kami yakin 1000% sampai kiamat Sungai Nil nggak bakalan kering. Keramat Sayyidina Umar bin Khattab. Sungai Nil diajak ngomong, maksudnya Umar takut, nggak perlu buang-buang nyawa orang yang bertahun-tahun. Hebatnya Umar, didengar sama Allah. Itulah karomah dari seorang sahabat Rasulullah yang sangat luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab, dia bilang, Nil, kayak orang aja, kalau kau ngalir dari engkau sendiri, tak usah kau ngalir, tak usah, biarin kering. Akan tetapi bila Allah yang maha kuasa yang membuat mengalir engkau, maka saya mohon sama Allah yang maha kuasa supaya mengalirkan engkau. Maka sejak saat itu, saudara, Sungai Nil mengalir. Dan yakin sampai kiamat sungai cukup terpanjang di Afrika, Sungai Nil. Ini namanya karomah, perkara yang luar biasa. Timbang kertas doang dibuang ke situ, jadi banjir. Yang tadinya kering, nggak ada airnya. Karomah. Ya barangkali orang Maharta mau nyontoh. Nggak usah dibuang, udah banjir. Hebatan orang Maharta berarti. Iya, nggak usah dibuang, Maharta banjir. Ya Allah. Bilang jangan banjir, begitu. Pada buang sampah ke kali, banjir.
Begitu saudara. Ini Sayyidina Umar, namanya karomah. Karomah itu enggak muncul sendiri, tapi ada sandarannya. Mukjizat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu ahli waris. Pewaris apa ahli waris ya? Pewaris. Pewaris Nabi. Apa artinya pewaris? Pemberi warisan. Jadi ulama ngasih warisan nama Nabi. Pewaris apa ahli waris? Hah? Apa ahli waris? Hah? Hah? Penerima. Ulama itu penerima warisan dari Nabi. Apa Nabi yang dapat warisan dari ulama? Jadi yang menerima. Lah itu siapa yang bilang ulama pewaris Nabi? Berarti ulama lebih tinggi ngasih warisan sama Nabi. Benar apa salah? Benar apa salah? Jadi yang benar ahli waris. Siapa tuh yang ceramah kemarin begitu tuh? Waduh. Ulama itu ahli waris Nabi. Apa maknanya? Mewarisi apa? Bukan mewarisi ilmu doang, tapi ata rabbani. Karomah juga bisa diwarisi. Artinya bila Nabi punya mukjizat, maka ulama punya karomah. Kullu ma jaza lin nabiyyi mukjizatan jaza lil waliyyi karomatan. Begitu yang i'tiqadus sunnah wal jamaah. Apa saja yang boleh menjadi mukjizat Nabi min ghairi babit tahaddi, maka boleh muncul pada seorang ulama sebagai karomah, muncul kepada seorang wali sebagai karomah. Begitu itu karomah. Jadi ulama kalau punya karomah itu ada sandarannya, mukjizat Nabi, ada sandarannya. Tuh begitu, mukjizat Nabi. Ada orang di Jawa namanya di Sarang, Kiai Haji Maimun Zubair, masyhur dengan sebutan Mbah Mun, rahimahullah rahmatullahi wabarakatuh. Betapa jarak dari Kursor menuju Khumaisaro jauh, menuju kuburan pengarang Hizib Nasr, Hizib Bahar, pendiri Tarekat Syadiliyah, Imam Abdul Hasan Syadili, jauh. Jarak yang harus ditempuh kurang lebih memakan waktu 15 jam. Perjalanan hanya bisa ditempuh dalam tempo 2 jam. 2 jam. Naik kendaraannya bukan bagus-bagus amat. Ampe bingung murid yang nemeninnya. Ditanya juga sama Mbah Mun, tadi naik apa? Buruk bayai, buruk. Karena rumusnya enggak nyampe. Bagaimana ini cepat? Namanya toyul makan, aji lipat tempat yang jauh jadi pendek. Karomah. Dari mana tuh Mbak Mun dapat karomah tuh? Seorang wali nih ada mukjizatnya. Nabi Sulaiman punya karomah aji saipi angin, cepat.
dengan kekuatan angin, jarak yang lama jadi sebentar. Itu namanya al-ulama'u warasatul anbiya. Tapi saya nggak mau panjangin itu. Kita ngomongin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari mana karamatnya Umar bisa kirim surat begitu tuh? Ada sandarannya sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ini ada hadir nggak nih yang ikut kemarin Ramadan? Nggak ada. Ada orang Marta ikut ngaji nggak ini? Waktu Nabi datang ke Madinah tanggal 8 Rabiul Awal, hari Senin, nyampe di Kuba. Itulah Nabi pertama kali injak Madinah. Kalau hijrah maksudnya. Maka di Kuba ada sahabat datang sama Nabi. Ya Rasulullah, sumur kami ini kalau airnya diambil dapat seember pagi ini. Nih ikut kayaknya nih. Ada nih. Begitu. Pak Guru nih. Kalau airnya diambil seember pagi, enggak bakalan muncul air lagi sampai besok. Airnya isinya seember doang, setimbaan doang. Habis itu enggak bakalan keluar air. Tolongin kami ya Rasulullah. Lalu Nabi merobek bajunya. Jubahnya dirobek, coba dirobek, karena nggak ngantongin kertas, jadi robekan. Ditulis sama Nabi, hadihi min Muhammad abdillah wa rasulih. Ini surat dari hamba Allah Muhammad putra Abdullah kepada sumur Kuba. Wahai sumur, kalau kau ngalir nyumber dengan sendirimu, jangan kau nyumber lagi. Namun bila kau menyumber yang membuat nyumber Allah, kami mohon kepada Allah agar supaya memunculkan air tidak kering dari sumur ini. Isi suratnya, kata Nabi, ini dari robekan baju, ente buang ke sumur itu. Dibuang di sumur. Dan airnya banyak sampai detik ini, banyak adanya di Kuba. Jamaah saya anterin nih, dan saya ceramahin yang ini di sono. Emang tujuan ke Mekah ke Madinah tuh begitu, ngaji kayak begini. Sejarahnya begini, namanya disebut Ainu Adak. Ainu Adak, air tawar yang sumber tidak berhenti-berhenti, dan insya Allah yakin ila yaumil qiyamah Rasulullah ada di Kuba. Begitu. Karena kita ke Madinah ke Mekah demen sejarah, harus kita anterin jamaah biar tahu nih bumi yang diinjak Rasulullah ini, dan ini sumur yang diceritakan itu. Sumur, saya anterin, lagi puasa, kalau boleh minum-minum, kata anak-anak. Airnya nggak minum, ada yang bawa juga, ngerasain adem nggak? Wah, adem tuh. Maghrib bukanya pakai minum air yang kena surat Rasulullah. Teman-teman majlis Ramadan kemarin,
tidak jauh dari Masjid Quba, kurang lebih 800 meter dari Masjid Quba. Sumur itu Umar, ada Rasulullah juga dulu begitu. Inilah kehebatan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Oleh karena Sayyidina Umar ini saudara termasuk minas sabiqin al-awwalin, sahabat tua, tidak banyak meriwayatkan hadis kepada kita. Yang disampaikan Sayyidina Umar kepada umat tersebar dari berbagai kitab-kitab hadis hanya 539 hadis. Tidak banyak. 539 hadis. Salah satunya kemarin sudah kita bedah, innamal a'malu binniyat. Yang kedua dari 539 adalah hadis yang kita hadapi malam hari ini, yang dibedahnya pertemuan mendatang saja. Lah kan belum aja hadisnya kan. Udah terus. Tuh udah kata Pak Jiwiji, saya ikut aja sama beliau. Beliau orang Jombang, masalahnya kan kita harus nurut sama orang Jombang. Jombang kan dekat situ ya, tapi jauh dia Jombang. Ini Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mau menceritakan lagi tentang tiang pancang dinul Islam. Sebagai muslim harus mengerti tiang pancang ini supaya hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Maratibu hadad din salasa. Tahapan muslim supaya bahagia dalam Islam ini ada 3 tahapan, dan ini nanti akan dijelaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab pertemuan mendatang.